Salam Bapak Ibu. Shalom. Salam puji Tuhan. Salam selamat pagi buat seluruh jemaat GPD Siloam dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Dan lewat ibadah kita pada pagi hari ini, ungkapan Tuhan, kuasa Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan, atas pengorbanan Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai pagi hari ini kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa datang beribadah kepada Tuhan di dalam setiap ucapan syukur kita. Mari Bapak Ibu kita ambil ketenangan hati kita. Kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih.
percaya ketika Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, kesembuhan, pemulihan, kelepasan bisa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. percaya semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini diurapi
nama Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, yang berada di rumah masing-masing, Tuhan juga mengurapi dengan urapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya lewat kuasa ibadah yang kami adakan pada pagi hari ini, kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, masih kuat berdiri, amin. Kita masih memuji memuliakan Tuhan. Firman Tuhan berkata di mana jika Allah ada dalam pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita, amin. Amin. Kita percaya ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, kalau kita ada dalam hadirannya Tuhan, kita pasti yakin dan percaya bahwa kita lebih dari pemenang, amin. Ya, dengan iman semangat kita, dengan iman percaya kita nyatakan pujian ini, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dari pemenang dalam segala perkara,
Tuhan yang sudah kami naikkan pada pagi hari ini. Semua boleh naik di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Karena Engkau bertata di setiap puji-pujian kami. Saatnya kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu yang akan menyelamatkan kehidupan kami. Oleh sebab itu, berbicara lewat hamba-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Urapi setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Sehingga lewat firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini, iman kami boleh ditambahkan kembali oleh Tuhan. Dan kami boleh melihat bagaimana karya Tuhan selalu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Iman kami makin hari makin bertumbuh di dalam Engkau lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala oknum yang bukan daripada Tuhan, yang mau mengganggu konsentrasi kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman Allah, kami berdoa, kami usir, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan. Ya. Semua jemaat Tuhan dimanapun berada, semua jemaat Tuhan GPD Silom Cilitan dimanapun berada, bahkan semua jemaat Tuhan yang berada di lembaga pemasyarakatan, Tuhan memberkati kita semua. Sekalipun kita tidak bisa bertemu satu sama yang lain, tetapi kita diikat dengan tali kasih daripada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan yaitu berbicara tentang iman ya, Saudara. Iman. Sekalipun situasi saat ini sangat mengkhawatirkan ya, situasi saat ini ya sangat membuat orang takut, tetapi kita percaya dengan iman kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi, iman kita jangan sampai bergeser. Amin. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, adapun pengertian iman disamakan dengan kepercayaan. Iman itu adalah satu kepercayaan kita kepada Tuhan. Di sini dikatakan iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita harapkan itu sebenarnya sudah tersedia bagi kita walaupun kita tidak melihat. Dan dia katakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi mata iman dapat melihat apa yang tidak tampak oleh mata jasmani kita. Jadi mata iman kita itu tidak dapat melihat apa yang tidak tampak oleh mata jasmani kita. Makanya firman Allah katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mata jasmani kita tidak bisa melihat, tetapi oleh iman semua yang tidak kelihatan oleh mata jasmani kita sangat terlihat jelas oleh mata rohani kita. Amin.
Sehingga dapat kita katakan bahwa iman inilah yang menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman, kepercayaan kita itu kepada Tuhan berperan penting untuk kita bisa menjalani kehidupan yang ada saat ini. Iman percaya kita jangan sampai bergeser. Ibrani 11 ayat 6 tadi katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang sungguh-sungguh dengan iman percaya, mengharapkan dengan iman. Sekalipun tidak bisa dilihat oleh mata, tapi kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu iman kita kepada Tuhan jangan sampai kendor. Iman kita harus bertumbuh. Bertumbuh dengan cara apa? Roma 10 ayat 17 katakan, ya. Kita baca Roma 10 ayat 17, dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan, iman kita bisa bertumbuh. Ya. Maka sangat penting bagi kita semua, ya, agar supaya kita mau belajar. Akhir-akhir ini kita belajar untuk meluangkan waktu kita untuk bisa membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu, mengaplikasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga iman kita akan tetap kokoh. Karena apa? Iman itu adalah satu dasar kita kepada Tuhan. Tanpa iman, firman Tuhan katakan kita tidak akan berkenan kepada Allah. Maka di dalam Roma 1 ayat 16 sampai dengan ayat 17 kita bacakan firman Tuhan. Roma pasal yang ke-1, ya, ayat 16 sampai ayat 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus garis, orang benar akan hidup oleh iman. Firman Allah katakan Injil itu adalah kebenaran. Ya. Dalam Injil itu terdapat anugerah Allah bagi kita semua, yang memberikan hidup yang kekal, yang menjamin hidup yang kekal bagi kita semua. Bagi mereka, firman Allah katakan, yang mempercayainya, bagi mereka yang beriman kepada Yesus. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, ya, Injil yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan yang akan menjamin hari esok kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjamin. Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi kekuatan kita itu datangnya sepenuhnya hanya dari firman Tuhan.
Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya firman Tuhan yang selalu memberikan kekuatan baru di dalam setiap kehidupan kita. Kita punya firman Tuhan yang selalu menjamin setiap kehidupan kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Ya. Selama kita masih diizinkan Tuhan untuk bisa hidup di tengah-tengah dunia ini, kita banyak diperhadapkan dengan suatu masalah. Ya, baik itu masalah penyakit, baik itu masalah keluarga, baik itu saat-saat seperti ini masalah kebutuhan, ketakutan, kekhawatiran. Ada banyak hal yang membuat kita takut. Bahkan ada banyak hal masalah yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Akan tetapi sebagai orang percaya, kita mempunyai sebuah hukum lain yang berlaku pada kita, ya saudara, yang membuat kita hidup berkemenangan. Yaitu apa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Yaitu iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kita punya Yesus, kita punya iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Yaitu iman yang mengalahkan segala macam masalah, iman yang mengalahkan segala persoalan hidup. Oleh sebab itu lewat firman Allah pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada rahasia untuk kita semua agar supaya dalam keadaan situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, ya, masalah begitu banyak yang harus kita hadapi, tetapi kita mau belajar, kita tetap hidup berkemenangan. Amin. Kita tetap hidup berkemenangan. Kita buka dalam 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Ya. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi yang bisa mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi rahasia untuk kita bisa hidup dalam berkemenangan, yaitu kita harus punya iman yang luar biasa, ya. Waktu kita percaya dan kita mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita diberi kuasa untuk dapat mengalahkan dunia. Amin. Tuhan berikan kita kuasa untuk kita dapat mengalahkan dunia saat kita percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Juru Selamat kita. Maka Dia akan memberikan kita kuasa untuk kita bisa mengalahkan dunia. Dengan apa? Dengan iman yang ada kepada kita. Oleh sebab itu saat pagi hari ini lewat firman Allah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan punya iman yang statis, tetapi kita harus punya iman yang luar biasa, iman yang radikal, iman yang ajaib, yang sangat bisa mengalahkan dunia, yang bisa mengalahkan apapun yang ada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalahkan masalah dengan iman. Karena orang benar, firman Allah katakan, akan hidup oleh iman. Berarti kalau orang yang gak benar, dia gak bisa hidup, ya saudara, oleh iman. Tetapi kita orang benar, ya, tetap hidup karena apa? Karena ada iman. Amin. Tetap hidup karena ada iman. Jadi kita tetap hidup berkemenangan karena ada apa? Ada iman di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Yang kedua, miliki iman yang tekad, ya. Iman yang bulat. Seperti kita melihat, ya, contoh dari cerita bagaimana wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, ya. Dia mengalami pendarahan, sakit, ya.
Saya baca firman Allah dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-27. Di sini firman Allah katakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Markus 5 ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin, Bapak Ibu. Ini firman Tuhan katakan, kita melihat bagaimana 12 tahun wanita ini mengalami penyakit pendarahan. Dia sudah pergi berobat kemana-mana. Semuanya habis, bahkan hilang akal. Tetapi apa yang dia lakukan? Ketika dia beriman kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat 29, ketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini engkau mengalami sakit penyakit yang menurut dokter tidak bisa lagi disembuhkan. Mungkin saat ini ada banyak penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh saudara. Mungkin saudara punya penyakit, ada akar pahit, ada sakit hati, ada dendam. Ya saudara, kita mau belajar untuk melepaskan semuanya itu. Kita mau belajar untuk datang kepada Tuhan. Kita datang untuk menjamah jubahnya. Maka kuasa mujizat Tuhan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi karena iman yang ada di dalam hati perempuan ini, sehingga dia boleh mengalami kesembuhan. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ketika kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ketika kita mau menjamah Dia, ya, menjamah jubahnya dengan iman kita kepada Tuhan, kita yakin dan percaya mujizat Tuhan itu Dia akan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus memiliki iman yang bulat, ya saudara. Punya iman yang tekad untuk memberanikan diri, ya. Harus punya tindakan, ya. Kita harus punya tindakan. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh wanita yang mengalami sakit pendarahan. Tetapi kita melihat bahwa kuasa Allah itu tetap bekerja di dalam setiap kehidupannya. Dan kita yakin dan percaya ketika kita mengalami sakit saat ini, kuasa yang sama masih ada sampai saat ini. Amin. Kuasanya yang sama masih berlaku bagi kita semua. Dan kita yakin dan percaya setiap tubuh-tubuh yang mengalami sakit penyakit, ya, lewat kuasa firman Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Amin. Kita boleh mendapatkan pemulihan yang dari Tuhan. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi, di ayat Markus pasal 5 ayat 29. Seketika itu juga ia sembuh. Jadi kalau kita benar-benar percaya, ya, punya kerinduan, ya, punya kerinduan untuk selalu datang kepada Tuhan, ya, kita harus yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu pasti akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dia berkata kepada perempuan itu,
hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi hanya dengan imanlah yang bisa membuat kita bertemu dengan Tuhan. Jadi iman itu sangat berperan penting di dalam kita orang yang percaya kepada Tuhan. Yudas 1 ayat 20 katakan, bangunlah imanmu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Jadi kita mau belajar ya untuk membangun iman kita, kepercayaan kita. Sekalipun situasi sukar, tetapi kita percaya. Tadi kita sudah menyanyikan pujian, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Jadi semua yang terjadi itu semua adalah baik. Tetapi kita tetap membangun iman kita di atas dasar iman yang paling suci. Tidak bisa dipengaruhi dengan keadaan. Amin. Tidak bisa dipengaruhi dengan keadaan. Karena kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berjanji, adalah Allah yang setia. Yang ketiga, untuk kita bisa meraih kemenangan, yaitu kita harus benar-benar percaya. Kita buka dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18 ya. Kita baca ayat ini bersama-sama. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bagaimana cerita kehidupan daripada Abraham. Ya. Dia menanti jawaban dari Tuhan 25 tahun. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham. Ya, saudara, kalau kita bisa bayangkan bagaimana usia daripada Sarah umur 90 bisa melahirkan seorang anak. Di usia Abraham yang ke-100 tahun. Tetapi firman Allah katakan, ya, sekalipun Abraham tidak punya dasar untuk berharap kepada Tuhan, tetapi dia tetap terus berharap kepada Tuhan. Nggak ada dasar. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Apa yang Tuhan perintahkan, dia tetap kerjakan. Karena dia percaya bahwa Allah itu punya 1001 cara untuk bisa menolong kehidupannya. Jadi saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, sekalipun kita merasa saat ini, ya, apa sih dasar kita? Ya, dalam keadaan seperti ini mana mungkin Tuhan bisa menjaga, mana mungkin Tuhan bisa melindungi kita. Tetapi dengan iman yang ada kepada kita, kita selalu punya dasar. Ya, kita tahu, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Sekalipun tidak punya dasar untuk bisa berharap, tetapi kita tetap terus percaya kepada Tuhan. Kita tetap terus percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan, ya, yang tetap setia kepada Tuhan, ada jaminan yang Tuhan akan berikan. Dan kita harus tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang selalu memperhatikan umat-umatnya. Bagaimana kita tahu tentang Abraham? Abraham terkenal dengan bapa orang yang percaya. Begitu luar biasa kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan kepadanya anak satu-satunya untuk dipersembahkan. Tetapi karena kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan, semuanya dia lakukan. Karena ketaatannya yang luar biasa kepada Tuhan, semua dia kerjakan. Sehingga kita bisa melihat
bagaimana Tuhan bisa boleh memberkati Abraham. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita semua yang ada, anak-anak Tuhan dimanapun berada, ya, sidang jemaat Tuhan GPI Siloam yang berada di rumah masing-masing, bahkan semua anak-anak Tuhan yang berada di lembaga permasyarakatan, kita harus percaya kepada Tuhan. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita. Ya. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu tandanya bahwa kita sedang berjalan di dalam rencana Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa rencana Tuhan itu selalu indah di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mau belajar, ya, untuk terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Keadaan apapun yang terjadi, ya, iman kita tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Iman kita tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mempunyai iman yang bisa mengubah situasi. Ya. Percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menjawab semua pergumulan hidup saudara dan saya. Karena apa? Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Semua apa yang ada dalam hidup kita itu semua adalah milik Tuhan. Jadi kita mau belajar untuk percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tetap terus beriman. Ya. Waktu yang banyak Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa membaca firman Tuhan, untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan, dan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, puji nama Tuhan, lewat firman Allah pada pagi hari ini, biarlah yang pertama yaitu kita harus mempunyai iman yang bisa mengalahkan dunia. Dan yang kedua, kita harus mempunyai iman yang tekad, ya. Iman yang punya tindakan. Dan yang ketiga, kita harus punya iman percaya yang luar biasa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan berdoa. Kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Iman kita jangan sampai bergeser, ya. Kita tetap terus membangun hubungan baik kita dengan Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan
dikasih oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman kita kepada Tuhan. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan iman kepada Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi dalam kehidupan kami semua. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau mengajar kepada kami dalam kondisi situasi apapun yang terjadi saat ini. Biarlah kami tetap mempunyai iman yang luar biasa Tuhan. Kami mempunyai iman yang radikal. Karena kami tahu dengan iman yang ada kepada kami, kami dapat mengalahkan dunia. Dengan iman yang ada kepada kami, kami dapat mengalahkan setiap persoalan masalah hidup yang terjadi saat ini. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Dan kami percaya juga dengan iman yang ada kepada kami, ketika kami punya kerinduan, ketika kami punya tindakan untuk datang menjamah jubah-Mu, maka kami akan mengalami kesembuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Bapa, segala sakit penyakit kami lewat firman Allah pada pagi hari ini, kami telah disembuhkan oleh Tuhan. Karena kami tahu kuasa bilur Tuhan Yesus sanggup menjamah setiap sakit penyakit kami. Terima kasih banyak Bapa. Dan pada pagi hari ini kami juga mau belajar. Sebagaimana Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk bisa berharap, tetapi dia tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Kami juga mau belajar untuk tetap terus percaya kepada Engkau ya Bapa. Mempercayakan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mempercayakan hidup kami kepadamu ya Bapa, ada jaminan akan hidup kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Bapa. Oleh sebab itu kami mau belajar untuk tidak akan pernah melepaskan kepercayaan kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami semua pada pagi hari ini. Baik juga kami yang ada di tempat ini, bahkan juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan, yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka semua ya Bapa.
Dan kami yakin dan percaya, kalau ada yang dalam keadaan sakit saat ini, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada yang dalam keadaan lemah, Tuhan Engkau berikan mereka kekuatan. Kalau ada yang mengalami berbagai macam persoalan masalah hidup, kami yakin dan percaya Engkau telah menyelesaikan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati rumah tangga umat-umatmu. Berkati usaha pekerjaan mereka semua ya Bapa. Berkati kesehatan mereka. Apa yang mereka butuhkan, Engkau yang mencukupkan semuanya. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, sampai kepada orang dewasa. Tuhan Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat bangsa kami Indonesia. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke. Dan kami yakin dan percaya pemulihan akan terjadi di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Terima kasih banyak Bapak. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Kami terlalu yakin dan percaya berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Berkat-berkat jasmani, amat terlebih berkat-berkat rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Dan kita akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari persekutuan anaknya yang tunggal, melalui penghantaran kuasa Roh Kudus, menyertai, melindungi, bahkan memberkati kita semua. Bahkan kita semua yang ada di tempat ini, semua jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua.